Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Abdillah, Fakultas Ekonomi jurusan Perbankan Syariah dari Madura. Jadi saya di sini akan menerangkan beberapa resume yang telah saya tulis di sini, yaitu resume di hari pertama. Ini dijelaskan bahwa peserta PPAK diikuti oleh mahasiswa baru sebanyak 3.794 orang dan angkatan 2020 yang lalu belum lulus PPAK tahun ini sebanyak 43 orang. Tahun ini mahasiswa baru tersebut terbagi di 7 fakultas yang berbeda, yakni di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan sebanyak 963 mahasiswa, Fakultas Syariah sebanyak 596 mahasiswa, Fakultas Humaniora sebanyak 402 mahasiswa, Fakultas Psikologi sebanyak 259 mahasiswa, Fakultas Ekonomi sebanyak 579 mahasiswa, Fakultas Saintek sebanyak 811 mahasiswa, dan Fakultas Kesehatan dan Ilmu Kedokteran sebanyak 180 orang atau mahasiswa. Materi pertama disampaikan oleh Wakil Rektor UIN Malang. UIN Malang atau UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas, ada Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh, dan juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya wisuda. Mata kuliah di UIN Maliki ini dijadikan sebagai pengembangan kepribadian yang merupakan ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat, dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Pada tahun 2021, pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Meet, e-learn, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem syakat, mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultan dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS, kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK berpengaruh terhadap SKS. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Materi yang kedua, pemateri ialah Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin, MAG. Kita adalah the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi
pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. 2. Berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan sebagainya. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM, Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa, yang akan dituangkan di SKBII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini dapat di kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa yang juga aktif dalam berorganisasi. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikan melalui SEMA atau DEMA atau HMPS atau HMJ. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2, namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya. Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kita di Indonesia masih mengalami pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus diselenggarakan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona ini. Untuk resume di hari kedua. DEMA. Apa itu DEMA? DEMA kepanjangan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa, yang diketuai oleh Farhan Adi Murosadi, jurusan Farmasi, Wakil Ahmad Fawaid, jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa, mengomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Lanjut, SEMA, Senat Mahasiswa, Ketua Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA: advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran. Tugas SEMA: mengawasi dan mengontrol DEMA-U, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA-U, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA-U, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA-U, menjadi mitra kerja DEMA-U dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. UKM Menwa, organisasi bersejarah berbentuk pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jabar. Semboyan penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan, dengan logo simbol warna ungu artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa: mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa, menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa, dan lain-lain. Logo ada dua, yaitu logo Mahasurya dan Wira
Wiracakti Yuda. Arti lambang Wiracakti Yuda 811 sampai 8 Kodam Brawijaya dan 11 urutan resimen mahasiswa sejatim. Wiracakti Yuda bermakna prajurit dan pemimpin yang sakti. UKM Pramuka. Rencana Maulana Malik Ibrahim Dewi Chandra Wulan 2021 berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerja Anjangsana, tugas rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook dan memo dan lain-lain. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Lambang Burung Raja Wali. Program kerja pengurus inti, rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustasfa, XX1X, Dis Natalis. UKM GGB Gema Gita Bahana berumur 6 tahun, mengurus pengembangan bakat bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat profesi. GGB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain-lain. UKM SR Seni Religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan membantu kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi true dharma perguruan tinggi. UKM Teater berumur 35 tahun, terdapat bidang seni musik, tari, sastra, aktor. UKM Mapala organisasi pencinta alam. UKM Junior unit olahraga. Wabda memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga: sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, catur. Latihan rutin, sparring partner, organisasi kepanitiaan. UKM Kopma Padang Bulan dibentuk 9 Maret 2000 oleh Bapak Dr. Andes Haji Irfan SH MPD. UKM Komunitas Musik Studio 3. UKM Taekwondo merupakan awal dari Rating Univ Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. UKM Jepret Klub JC, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang namun mempelajari di bidang videografi juga. UKM Simfoni. UKM LKP2M, Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Dan itu ada 15 dari awal tadi. Terus selanjutnya ini dari wakil Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia dia harus pandai IT. Barang siapa yang tidak bisa menjadi mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. 3 kekuatan pengubah dunia adalah kemajuan teknologi, agama, pasar. Peran dan peluang UIN. Arus utama pengembangan teknologi digital, link dan match dengan sektor industri, epicentrum ajaran agama Islam. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul, keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, kesalehan, peduli sosial. Peran mahasiswa UIN Malang ada 3. Yang pertama, mahasiswa harus
memerankan diri sebagai agents of change dalam menguatkan dan mendesimisasi agenda moderasi. Kedua, mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Yang ketiga, yang ini juga yang terakhir, yaitu mahasiswa UIN harus cerdas akademik, religius, dan berbhinekaan. Mungkin cukup itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.